Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pada bahasan tasyahud awal, yaitu tasyahud awal, di mana kita telah memulai bahasan tentang tasyahud awal. Dan tasyahud awal ini adalah di mana ada di dalam solat-solat yang terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat. Tasyahud awal ada di dalam solat-solat yang terdiri dari 3 rakaat seperti solat maghrib, ya. Kemudian yang terdiri dari 4 rakaat seperti solat duhur, solat asar, kemudian juga solat isya. Maka di dalam solat-solat yang terdiri dari 3 ataupun 4 rakaat, maka di sana ada tasyahud awal. Adapun tasyahud awal, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa duduk tasyahud awal ini seperti duduk di antara 2 sujud. Jadi cara duduk tasyahud awal adalah seperti duduk ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk iftirash. Ini sudah pernah kita bahas. Tentang duduk tasyahud awal ini, sebagian para ulama menyebutkan bahwa duduk di antara duduk tasyahud awal ini adalah hukumnya wajib. Ya, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib, walaupun sebagian mengatakan sunnah. Ya, ada perbedaan di sana. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sore hari ini kita akan melanjutkan posisi tangan. Posisi tangan ketika duduk tasyahud awal. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan posisi kaki ketika duduk tasyahud awal. Nah, bahasan kali ini kita akan melanjutkan posisi kedua tangan, baik yang kanan ataupun yang kiri. Kapan? Ketika duduk tasyahud awal. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa posisi tangan kita ketika sholat
yaitu ketika dalam keadaan duduk tasyahud awal ataupun juga nanti ketika duduk tasyahud akhir, maka posisi tangan kita yaitu tangan kanan diletakkan di kaki atau diletakkan di paha kaki kanan atau sekitar antara lutut dengan dengan pahanya. Kemudian juga tangan kanan, posisi tangan kiri diletakkan di atas paha kaki kiri atau di atas lututnya. Itu posisi kedua tangan ketika duduk tasyahud awal. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di mana Rasul SAW ketika duduk tasyahud awal, beliau meletakkan tangan kanannya di atas lututnya, di paha, di atas lutut. Kemudian juga tangan kiri diletakkan di atas lututnya, di atas lutut atau di atas paha, yaitu antara lutut dan pahanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tasyahhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas lututnya. Di atas lututnya, lutut. Kemudian Rasul juga meletakkan meletakkan tangan kirinya di atas Di atas lututnya. Di atas lututnya. Ini lutut misalnya, maka tangan kirinya diletakkan juga di atas lututnya. Bisa dipahami jamaah? Ibu-ibu bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi ini yang pertama. Kemudian juga boleh diletakkan di pahanya. Jadi kalau tadi ini lutut, di atas lutut. Kemudian yang kedua juga boleh di atas pahanya. Ini lutut berarti sebelah sininya. Agak mundur dari Dari lututnya. Dan ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam solat, maka duduk di dalam solat ini artinya adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wada'a kaffahul yumna. Beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan ala fakhidhil yumna, di atas paha yang kanan. Meletakkan tangan kanannya, telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kaki yang kanannya. Begitu pula telapak tangan yang kiri diletakkan juga di paha di atas paha kaki kirinya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika tasyahud awal. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lainnya, yaitu disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan ketika beliau posisi dalam keadaan duduk tasyahud, yad'u, beliau berdoa. Nanti ada doanya. Doa tasyahud awal. Nanti kita akan sampaikan insyaallah ta'ala.
Wa wada'a yadahul yumna, di mana beliau meletakkan tangan kanannya ala fakhidhil yumna wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha yang kanan dan Rasul meletakkan tangan kirinya di atas paha kaki yang kirinya. Nah, ini posisi tangan dan tangan kanan dan tangan kiri, telapak tangan dan telapak tangan yang kiri yaitu diletakkan di atas paha atau di atas lututnya. Ini lutut di atasnya atau di pahanya, ya, sekitar antara di atas lutut dan paha. Karena ini dua-duanya masuk, ya, paha, ya, orang yang sedang sholat. Nah, ini yang pertama yang kita bahas, posisi kedua tangan yaitu kanan dan kiri. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, posisi siku. Posisi siku ketika dalam keadaan duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Di mana posisi siku ini? Apakah seperti ini? Apa seperti ini? Ya. Nah, ini dibahas juga bahwa posisi siku tangan yang kanan atau siku tangan yang kiri. Ya, di mana posisinya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat Wa'an Wa'il ibni Hujrin, dari sahabat Wa'il bin Hujr, seorang sahabat Nabi yang bernama Wa'il bin Hujr. Apa kata beliau? Wa ja'ala madda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhil yumna. Kata beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan posisi atau memposisikan sikunya, siku yang kanan, ya, siku yang kanan, ya, ala fakhidhil yumna, di atas lutut, ya, sekitar, ya, lutut. Ya, ketika jenengan duduk tasyahud, nah itu, ya, kira-kira di atas apa? Lututnya. Maaf, di atas pahanya. Ya, di atas paha yang kanan, ataupun ketika itu tangan kiri, maka sikunya juga di atas, ya, paha kaki yang kiri. Nah, ini posisi yang kedua adalah posisi sikunya. Ya, yang pertama posisi telapak tangan ketika duduk tasyahud. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adapun posisi jari telapak tangan sekarang. Tadi telapak tangannya meletakkannya jelas di atas lutut atau di atas paha atau kira-kira antara paha dan lutut, ya. Nah, sekarang posisi jari-jarinya seperti apa? Apakah seperti ini? Ya. Apa mengacungkan? Nah, ini akan kita bahas. Posisi jari-jari tangan yang kanan dan yang kiri. Kita bahas yang kiri dulu. Kita bahas posisi telapak tangan yang kiri ketika duduk tasyahud. Posisi telapak tangan yang kiri ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, yaitu dengan membentangkan, ya, dengan membentangkan dan menghadap ke kiblat, ya. Dengan apa? Dengan membentangkan seperti ini, membentangkan. Jadi enggak begini, ya, membentangkan, meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut atau di atas pahanya tadi dengan posisi dibentangkan seperti ini. Ya, ini misalnya lutut. Nah, seperti ini, dibentangkan. Kemudian, ya, dengan menghadap ujung-ujung jari ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, ya, dengan menghadap kemana? Ke kiblat, ya, dan di atas paha ataupun di atas lututnya, ya, dengan menghadap ke kiblat. Ini posisi telapak tangan yang kiri ketika duduk tasyahud.
Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya, disebutkan ya oleh Abdullah bin Umar, wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, di mana beliau menyebutkan tentang posisi telapak tangan yang kiri, ya, tentang telapak tangan kirinya siapa? Rasul tentunya. Ala rukbatihil yusra, yaitu dengan meletakkan, membentangkan di atas paha kaki yang kiri. Di atas paha kaki yang kiri. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini, ya. Kemudian cara yang kedua, seperti menggenggam lutut. Posisi jari-jari yang kedua ketika dalam keadaan duduk tasyahud, itu jari-jari ini ya seperti akan menggenggam ya lututnya, misalnya lutut. Ya. Nah, seperti ini boleh. Ini ya seperti apa? Ya akan menggenggam. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Seperti ini, menghadap kiblat, jari-jarinya menghadap kiblat. Kemudian dibolehkan juga posisi telapak tangan yang kiri ketika duduk tasyahud adalah seperti akan menggenggam lututnya. Bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah. Nah, ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair mengatakan wa yulaqqimu kaffahul yusra rukbatahu. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan, menceritakan, mengajarkan tata cara sholatnya Rasul, maka beliau ya yulaqqimu kaffahul yusra, ya menjadikan apa? Ya seakan-akan seperti akan menggenggam, ya menggenggam rukbatahu, ya yaitu menggenggam lutut yang kiri, ya kayak menggenggam begini, ya. Seakan-akan akan menggenggam lututnya. Nah, itu boleh. Ya, ini cara yang kedua, ya seperti menggenggam. Ya. Nah, ini posisi telapak tangan yang kiri. Sekarang posisi telapak tangan yang kanan. Maka posisi jari, kalau telapak tangan jelas. Ini misalnya ini kaki ya, ini kaki, ini paha, ini lutut. Maka tadi kita sebutkan posisi tangan kanan, telapak tangan kanan di atas paha. Ya, di atas pahanya. Atau di atas lutut, karena ini lutut, begini. Maka posisi telapak tangan dengan telapak tangan yang kiri itu berbeda. Berbeda. Yang pertama adalah menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk dan mengangkat serta mengarahkan ke arah kiblat. Saya ulangi. Posisi jari-jari telapak tangan kanan ketika duduk tasyahud. Maka cara yang pertama adalah menggenggam semua jari. Jarinya berapa? Berapa Bu jarinya? 5 ya, ada yang lebih, tapi umumnya orang kan 5. Maka menggenggam semua jari. Nah, begini, pertama begini. Kemudian kecuali jari telunjuk dengan mengangkat dan mengarahkan ke arah kiblat. Bisa dilihat? Menggenggam semua jari, kemudian dikecualikan jari telunjuk. Ya, jari apa? Jari telunjuk dan mengarahkan ke arah kiblat. Nah, begini. Ya. Seperti ini. Ya, berbeda dengan telapak tangan yang kiri. Telapak tangan yang kanan menggenggam. Ya. Ya, menggenggam. Ini menggenggam. Jangan bisa menggenggam enggak, Bu? Bisa. Nah, seperti ini. Ya, kecuali telunjuknya dengan diangkat dan mengarah ke kiblat. Ya, dengan mengarah ke kiblat. Nah, seperti ini. Ya. Tentang ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar.
seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat. Arti duduk di dalam salat ini adalah duduk tasyahud. Wada'a kaffahul yumna, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan ala fakhidihil yumna, diletakkan di atas pahanya yang kanan, ya, diletakkan di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullah, kemudian beliau menggenggam semua jarinya, ya. Wa asyara bi isba'ihi, kemudian mengangkat jari telunjuknya dengan memberikan isyarat, maknanya mengangkat, ya, mengangkat jari telunjuknya allati talil ibham, yaitu jari yang sebelah jempol. Jari telunjuk itu sebelah mana, Bu? Sebelah jari apa? Jempol. Ya, ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu Rasul menggenggam, yaitu apa? Ya, qabadha. Qabadha ini maknanya menggenggam semua jari-jarinya, kemudian mengangkat, ya, mengangkat jari telunjuknya ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya. Ya, disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan menggenggam. Ini menggenggam nih begini. Nah, seperti itu. Ketika duduk tasyahud, ingat. Nah,